Where is Ronaldo? Where is Ronaldo? Di mana dia? Portugal bisa menang tapi malah nyari imbang. Jujur terus terang gue nggak tahu. Gue nggak diberitahu. Dan gue nggak tahu sampai hari ini, bahkan gue bertanya-tanya karena gue nggak tahu, nggak diberitahu. Kenapa ini? Nggak diberitahu, nggak dikasih tahu. Bahkan gue bertanya-tanya sampai hari ini karena gue nggak tahu. Yang gue tahu cuma satu. Sekarang Mbappe sama Yamal lagi nangis ketakutan. Karena apa? Karena calon juara masuk ke trek neraka. Dua anak muda, siapin ini dari sekarang. Vamos! Where is Ronaldo? Where is Ronaldo? Di mana dia? Where is Ronaldo? 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 Di mana dia? Menurut gua sebenarnya Portugal itu bisa juara Piala Dunia, guys. Dan Ronaldo bisa cetak hat-trick di tiap laganya. Bisa itu. Kalau lawannya Uzbekistan semua. Dari 32 besar sampai ke final, lawannya Uzbekistan semua. Kan langsung tuh angkat pidun kalau lawannya Uzbekistan. Ya jujur dengan hasil ini tentunya Portugal di 32 besar akan menghadapi Kroasia. Yang dimana Kroasia ini tim kuda hitam. Jangan diremehkan karena di 2 edisi sebelumnya Kroasia ini capai semifinal. Jadi lebih baik performanya ketimbang Portugal. Dan kalaupun menang nanti kemungkinan besar akan menghadapi Spanyol. Dan di bagian itu ada juga Prancis. Selesai itu, serius, selesai. Gue bukan meremehkan Portugal, cuma masalah Portugal itu menurut gue bukan Ronaldo, tapi pelatih Portugal itu sendiri. Portugal. Emang belum pantas jadi juara dunia. Lawannya cuma Kolombia aja kesulitan nyetak gol. Gimana nanti ketemu King Argin ya ini Portugal. Gila. Full time pertandingan. Jujur berat sih ini guys. Kolombia jago banget. Kita harus berterima kasih sama Diogo Costa yang tampil impresif. Congratulations timnas Kolombia. Good luck buat timnas Portugal. Timnas Portugal sayang sekali harus puas bermain imbang melawan timnas Kolombia di laga grup K Piala Dunia tahun 2026 dengan skor 0-0 guys ya. Ini gila banget. Timnas Kolombia itu benar-benar jago guys, menurutku gila. Ini banyak banget peluang diciptakan sama timnas Kolombia guys. Kita harus berterima kasih sama Diogo Costa yang tampil impresif di pertandingan kali ini, berhasil menciptakan 6 save krusial. Congratulations. Dan timnas Portugal akan menghadapi timnas Kroasia di babak 32 besar nanti. Lalu dari timnas Kolombia itu akan menghadapi Ghana guys. Jadi kita lihat good luck buat timnas Kolombia dan timnas Portugal. Dan dari timnas Kongo juga berhasil lolos ke babak 32 besar setelah mengalahkan timnas Uzbekistan tadi guys ya. Ini kita lihat good luck juga, congratulations buat timnas Kongo. Dan rating dari para pemain timnas Portugal, lalu rating dari para pemain timnas Kolombia guys ya. Ini man of the match-nya harusnya Diogo Costa sih, tampil impresif di pertandingan tadi guys. Kita harus berterima kasih. Terima kasih Diogo Costa. Kita lihat di babak 32 besar nanti, karena ya timnas Portugal ini di bracket yang berat ya guys ya. Di sebelah kiri itu bisa jadi kalau menang lawan Kroasia nanti akan ketemu Spanyol di babak 16 besar, bisa juga nanti Belgia guys di quarter final, dan di semifinal kalau lolos lagi bisa jadi ketemu Prancis guys ya. Jadi kita lihat good luck buat timnas Portugal. Ini sebenarnya ada 1 gol tadi tapi offside guys ya. Tapi gimana menurut kalian dari pertandingan tadi timnas Portugal melawan timnas Kolombia di laga grup K Piala Dunia tahun 2026 nih guys? Coba tulis kolom komentar. Thank you guys. Terlalu cepat kalian selebrasi offset, kocak, lihat seujung kaki uprit. Lu pikir Portugal gue bakal kalah? Enggak, kocak, offset no, lihat ya, jelas ya offset. Ditahan imbang Kolombia, Portugal ketemu Kroasia di babak 32 besar. Ya, perebutan juara grup antara Kolombia melawan Portugal berakhir imbang 0-0. Kedua tim tidak mampu mencetak gol, padahal banyak peluang yang tercipta, terutama di babak kedua. Ronaldo sempat melakukan bicycle kick, tapi berhasil masih diblok oleh pemain Kolombia. Begitu juga dengan kawan lama dari Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, sempat frustasi karena melakukan tendangan dari luar kotak penalti, tapi masih diblok oleh Diogo Costa. Dengan begitu Kolombia lolos ke babak berikutnya sebagai juara grup dan akan bertemu dengan Ghana. Sedangkan Cristiano Ronaldo dan Portugal akan melawan Modric dan Kroasia. Di pertandingan lainnya, Kongo epic comeback atas Uzbekistan dengan skor 3-1. Dan Kongo sudah ditunggu Inggris di babak 32 besar. Gimana guys pendapat kalian tentang hasil pertandingan hari ini? Komentarnya. Gila, ini pertandingan yang sangat gila sekali ya. Bener-bener Kolombia
Memborbardir lini pertahanannya Portugal, bro. Bener-bener ini lini pertahanannya Portugal. Kerja keras, jatuh bangun ya. Serangannya Kolombia datang dari segala penjuru ya. Kiri, kanan, tengah. Gila, bro. Dan di pertandingan kali ini, izin mohon maaf ya Bang Dodo lagi ngukur lapangan. Tidak ngapa-ngapain. Tapi ya gimana Pak ya, lini pertahanannya Kolombia juga rapet. Jadi di pertandingan ini Kolombia emang kuat, solid, dan rapet. Teman-teman bisa lihat sendiri statistiknya betapa mendominasinya ini Kolombia melawan Portugal, Pak. 54% menguasai bola, 24 tembakan, 6 shot on target. Ngeri kali emang negara Amerika Latin satu ini abangku ya. Di 32 besar Ronaldo bakal ketemu sama Kroasia. Reuni lagi nih Ronaldo sama si Luka Modric, Pak. Setelah di pertandingan tadi Ronaldo reuni sama si Rodriguez, di 32 besar reuni lagi sama si Luka Modric. Dan kalau misalkan Ronaldo di sini bisa ngalahin si Kroasia, berarti nanti di 8 besar reuni lagi ya, ketemu sama rivalnya Lionel Messi. Gimana guys kalau menurut kalian pertandingan ini? Cristiano Ronaldo menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku seperti biasa buat kamu yang follow dulu. Jangan nonton doang, bro. Adu taktik no, adu sprint. Ya, Portugal versus Kolombia berakhir imbang 0-0 tanpa gol. Gue berani jamin baju lu kalau nonton ini tuh rapi. Karena apa? Kayak setrikaan lu dari dua tim ini bolak-balik counter sana counter sini nggak ada gol. Tapi kan hasil imbang ini Kolombia jadi juara grup sementara Portugal jadi runner up. Portugal kalau nggak ada Diogo Costa ampun dah. Gila nih orang. Save-nya gokil banget. Tahu Portugal berapa ya on target? 2. Bang Do, gue tahu belum hat-trick apa gimana. Nggak usah maksa bicycle kick, nggak usah bang. Nggak apa-apa kok, yang biasa aja tapin aja penting golnya. Hey, ingat umur ya Allah itu bini di rumah makasih ya nih. Tapi fair sebenarnya ini gamenya seru ya. Portugal lebih baik di babak kedua, di awal babak kedua lebih tepatnya, bukan di babak keduanya. Kolombia megang dari babak pertama, babak kedua agak telat panasnya sampai akhirnya emang penyerangan jauh lebih masuk akal atau sampai masuk kotak lah. Masuk kotak tuh lebih banyak Kolombia. Sebenarnya Winston Sanchez tuh udah nyetak gol, cuman dia nulir offset. Lu lihat, bentar lu lihat dulu dah. Dar, nih Winston Sanchez disokin nih, oke di ujung jari gue bat nih, oke. Offset nggak? Enggak kan? Dah, adek lah itu kakinya nambah berapa senti. Itu kalau mata kita jauh sih juga kelihatan ya, tapi wasit ngelihat ya udah. VAR juga ngelihat ya udah. Portugal akan ketemu Kroasia dan Kolombia akan ketemu Ghana. Gue kocokan dapetnya Kroasia lagi. Sebuah perbedaan kelihatan guys, yang jago mah pasti dikasih grup neraka. Dan inilah bagan di fase knockout 32 besar cia gelo. Kelihatan guys, yang bagan kiri doang tuh yang susah, bagan kanan mah kayak aman banget ya, tenang banget ya. Kita lihat guys ya di sini Portugal di 32 besar akan melawan Kroasia cos. Sedangkan guys yang sebelah melawan Cape Verde cuy. Sebuah perbedaan guys ya. Nantinya juga Portugal akan melawan Spanyol guys ya di babak 16 besar. Dan di semifinalnya akan ketemu dengan Prancis. Waduh guys, tapi gue masih yakin guys ya. Gue yakin itu Portugal sih bisa bantai-bantai cuy. Dan gue yakin Portugal akan ketemu Argentina di final guys ya. Kita lihat guys siapa GOAT yang terbaik cuy. Hasil 0-0 Portugalan Kolombia ini sebenarnya hasil yang gak fair untuk Kolombia ya. Karena teman-teman tahu sendiri kalau ngelihat pertandingannya, Kolombia itu menang dari segala sisi. Mulai dari pertahanan dia menang, lini tengah dia menang, penyerangan dia menang, penguasaan bola menang. Pokoknya semua menang dari segala aspek. Bahkan Kolombia sebenarnya harusnya menang, cuman gara-gara ukuran sepatu pemainnya itu loh yang kegedean. Harusnya aturan offset ini segera direvisi ya. Masa perkara sepatu yang lebih gede segini dibilang offset, Pak? Nggak fair banget lah itu. Ya walaupun sebenarnya hasil imbang ataupun menang Kolombia ya, Kolombia tetap ada di puncak tabel klasemen. Tapi bukan soal itu. Ini soal fair ya, fair. Jadi walaupun di sini saya mendukung Portugal ya, tapi saya mengakui kalau Kolombia harusnya menang. Dan aku yakin fans-fans Portugal yang waras juga mengakui kok kalau Kolombia itu emang harusnya menang. Benar nggak? Di sini ada nggak pendukung Portugal yang waras yang mengakui kalau Kolombia harusnya menang? Coba tulis di kolom komentar. Segitu dari aku. Seperti biasa, buat kamu yang belum follow, di follow dulu, di chat dulu. Jadi dulu jangan nonton ngapainku. Dikasih bagan mudah malah pilih bagan susah. Emang gini kalau tim jago. Tapi ntar dulu nih, ini kalau lolos lawannya Spanyol, aduh, ketemu si Yamal. Lolos lagi ketemu Belgia, aduh, lolos lagi ketemu Prancis atau Jerman. Bahkan ada si Maroko, aduh masa part 2 sundulan lagi sih. Bagannya susah banget, sumpah. Ini bagan sebelah kok gampang sih.
Portugal, Portugal, Portugal. Emang belum pantas jadi juara dunia. Lawannya cuma Kolombia aja kesulitan nyetak gol. Gimana nanti ketemu King Argin ya ini Portugal. Gila. Full time pertandingan Kolombia versus Portugal harus berakhir dengan skor imbang 0-0. Dengan hasil ini Portugal menjadi runner up di grup K. Ya, sudah dipastikan Portugal akan bertemu lawan-lawan yang berat ya di babak knockout. Ketemu Spanyol, ketemu Belgia, bisa ketemu Jerman, Perancis, dan Belanda. Ini tadi selama 90 menit ada yang ngeliat Bang Dodo nggak ya? Katanya mau cetak hat-trick, 1 gol pun aja nggak bisa. Ini gue akuin jujur, Kolombia main yang ngeri. Nih fans Portugal dan fansnya Bang Dodo harus buka mata. Emang belum pantas Portugal jadi juara dunia. Belum selevel ini mah sama King Argen.